Prabowo singgung yang sering mengatakan Indonesia kolab, di mana nasionalisme dan cinta tanah airnya. Pertama, banyak yang nyinyir, yang ini dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Selalu meramalkan kolaps yang nggak bagus gitu. Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia bahwa Indonesia kolaps, doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia, di mana cinta tanah air dia. Ini video terbaru ya, 20 Juli kemarin nih. Lucu deh Bapak. Sebut dong Pak, siapa namanya yang bikin Indonesia ini kolab? Apa Bapak lupa nih atas pernyataan Bapak zaman dahulu nih yang nyebut Indonesia akan bubar 2030? Siapa nih? Bapak apa bukan nih? Orangnya sama apa enggak nih? Masih menyanyikan lagu kebangsaan. Kita masih pakai lambang-lambang negara. Gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara kalian. Justru yang pesimis dalam video tersebut siapa sebenarnya? Bapak sendiri kan? Bapak lebih percaya asing yang bilang Indonesia bubar 2030. Nah, sekarang yang jadi presiden adalah Bapak. Gimana kita nggak percaya coba kebijakan-kebijakan Bapak justru membuat pernyataan yang Bapak buat itu semakin mendekat gitu. MBG, Kopdes, terus kebijakan-kebijakan lainnya yang anti kebijakan kepada rakyat. Bapak dikasih solusi aja nggak mau, dikritik aja dibilangnya menghina Bapak. Terus apa dong yang mau kita selesaikan? Indonesia ini butuh pemimpin yang jujur, butuh pemimpin yang mendengarkan rakyatnya. Itu Pak. Prabowo Subianto kali ini menyebut wartawan, LSM, para pengamat, jurnalis sebagai londo ireng. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Pak serius deh Pak, untuk kali ini kayaknya udah nggak lucu lagi pidatonya. Kemarin aja itu udah nyeleneh pidatonya, udah ngeselin lah. Bilang dasmu, emang gue pikirin, nyenye, itu udah cukup mengesalkan gitu. Nah tapi ditambah lagi nih, Bapak ngomong wartawan pengamat itu sebagai londo ireng. Pertama Bapak tuh nggak nyebut nama. Bapak itu udah bukan warga sipil lagi Pak. Bapak itu presiden, pimpinan tertinggi. Kalau Bapak ngomong kayak gini terus, yang ada semakin diadu domba nih masyarakat. Bapak mikir gak sih, buset dah capek banget kita dibilangnya musuh terus. Kita ini dianggap musuh kalau kayak gitu. Ngapain kita bayar pajak buat musuh kita? Bener gak? Coba deh pola pikirnya dirubah gitu. Yang kritik, yang ngasih solusi, jangan dianggap musuh tapi dianggap teman. Ini kayaknya udah gak asik nih pidato Bapak ya. Setiap Bapak pidato itu kiamat kayaknya sehari lebih maju. Capek lama-lama kita. Lagian aneh aja bilang londo ireng. Lah, sekarang nih siapa nih antek-antek asing sebenarnya? Jawab yuk. Apakah wartawan punya otak? Simak penjelasan sebagai berikut. Wartawan memiliki payung hukum yang diamanatkan secara konstitusi, pasal 28 huruf F, yang diamanatkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi demi pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala saluran yang ada. Hal ini dikonkretkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers. Jadi apabila ada yang keberatan mengenai pemberitaan, terdapat mekanisme, yakni hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi.
Maka mengancam atau menghalangi kemerdekaan pers merupakan suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers yang pada pokoknya berbunyi, siapapun yang menghambat atau menghalangi kerja wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi diancam hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun serta denda 500 juta. Jadi, apakah wartawan punya otak? Jawabannya punya. Tiba-tiba ya pemerintah akan bangun 10 universitas Republik Indonesia untuk cetak calon pejabat negara. Bukannya ngebagusin universitas negeri yang udah ada, bukannya bikin terjangkau lagi ya harga dari UKT universitas negeri yang udah ada. Sekolah juga sama, bukannya ngebagusin SD yang udah ada, malah bikin sekolah baru, sekolah rakyat. Aduh. Katanya anggaran defisit. Ini RT 58 harus bertanggung jawab dunia akhirat ini. RT 58 yang milih nih. Prabowo lantik Wamenhan jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia. Gubernur Universitas Republik Indonesia. Gubernur Universitas Gubernur Republik Indonesia. Universitas Republik Indonesia. Tapi ada gubernur. Bodo amat lah. Bahlil memang sudah layak untuk dibuang dari kabinet. Hari pertama dia dilantik jadi menteri, peraturan dia tentang bagaimana gas LPG 3 kilo merenggut 3 nyawa. Pun di saat bencana Aceh, Bahlil tidak malu-malu dan tidak sungkan berbohong pada presiden tentang bagaimana listrik menyala katanya 100%. Padahal faktanya bertentangan dengan realitas di lapangan. Yang terakhir dalam soal antrian BBM, karena kebijakan Bahlil, karena peraturan yang dikeluarkan oleh Bahlil, lagi-lagi antrian BBM sangat luar biasa mengular. Bahkan tidak cukup seperti itu, ada satu supir di Sumatera Utara harus merenggut nyawa, kehilangan nyawa. Orang ini jelas tidak kapabel dan tidak punya pri kemanusiaan dalam mengeluarkan kebijakan. Dipecat juga ini harusnya Bahlil. Peristiwa yang terjadi antara polisi dan kejaksaan sebenarnya ini seperti anjing sedang kawin di muka publik. Tidak malu mempertontonkan aib, tidak malu mempertontonkan bau busuk ke ruang publik. Padahal yang kita tahu bahwa ini adalah tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik kekuasaan. Selanjutnya peristiwa ini justru menaruh kotoran di muka Prabowo Subianto. Dari peristiwa ini kita akhirnya melihat bahwa Prabowo sebagai kepala negara tidak bisa mengendalikan dua institusi ini menjadi tertib. Bagi saya, perilaku kepolisian dan perilaku kejaksaan ini tidak bisa ditoleransi karena ini akan menjadi presiden buruk. Bagi saya juga sekali lagi Prabowo harus memecat Jaksa Agung dan memecat Kapolri sebagai bentuk komitmen agar proses penegakan hukum yang hari ini sedang berlangsung itu bisa berujung kepada kepastian hukum dan menjadi trigger untuk perbaikan hukum ke depan.